Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi William Sufa dari jurusan PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep sederhana ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu ilmu ekonomi, lalu apa saja yang berhubungan dengan ekonomi seperti uang dan koperasi. Nah, lalu apa hubungannya dengan ilmu ekonomi tersebut? Selanjutnya yaitu apa sih pengertian ilmu ekonomi itu? Pengertian ilmu ekonomi sendiri yaitu suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kecenderungannya terus bertambah pada berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang relatif terbatas. Jadi, pada dasarnya ilmu ekonomi ini muncul karena mengenai usaha manusia itu sendiri untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Lalu apa sih pentingnya ilmu ekonomi? Yaitu pentingnya ilmu ekonomi sendiri yaitu untuk melatih seseorang agar bisa mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhan hidupnya. Nah, jadi suatu contoh seperti ini. Kita sebagai seorang mahasiswa pastinya mendapatkan jatah sangu dari orang tua kita. Nah, ilmu ekonomi sendiri itu sangat penting bagi kehidupan mahasiswa khususnya dan umumnya bagi seluruh manusia. Nah, kalau kita tidak memakai ilmu ekonomi, pastilah uang kita cepat habis. Lalu bagaimana agar uang kita tetap awet walaupun kita gunakan? Nah, itu kita pakai ilmu ekonomi tersebut, yang dimana pada dasarnya ilmu ekonomi sendiri juga mengatur manajemen keuangan kita, seperti bagaimana cara kita mengeluarkan uang dan bagaimana cara kita menyimpan uang agar tetap awet. Selanjutnya, kata kunci ilmu ekonomi. Yang pertama, scarce resource, yaitu ilmu ekonomi itu ada atau lahir karena terdapat kelangkaan sumber daya. Scarcity of resource. Yang kedua, yaitu to produce, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, harus efektif dan efisien. Hal ini termasuk prinsip dari ekonomi. Selanjutnya yaitu valuable goods and service, yaitu berkaitan dengan barang dan jasa yang berguna atau bernilai bagi kehidupan manusia. Yang keempat yaitu distribute, yaitu berkaitan dengan fungsi pemasaran. Dan yang terakhir adalah different individu, yaitu pengguna barang dan jasa yang diproduksi atau user yang cukup beragam. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Yang kedua, dengan pengorbanan minimal ingin memperoleh hasil tertentu. Nah, jadi dari kedua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi itu adalah menekankan biaya produksi dan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Seperti halnya kita jual beli HP, kita mencari HP dari orang dengan harga yang paling murah dan menjualnya dengan harga yang paling mahal. Nah, itu adalah strategi kita agar mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, penerapan pada bidang ekonomi, yaitu dengan modal tertentu ingin memperoleh keuntungan yang maksimal, seperti contohnya dalam jual beli HP tadi. Yang kedua, yaitu pada pendidikan, dengan biaya kuliah tertentu ingin memperoleh IPK paling tinggi. Nah, jadi pada pendidikan itu seperti halnya kuliah ingin mendapatkan UKT yang paling rendah dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam kuliah. Selanjutnya yaitu pada bidang politik, dengan dana tertentu ingin diperoleh suara terbanyak. Nah, jadi pada bidang politik ini seperti halnya pada saat calon presiden atau calon wakil bupati atau calon legislatif lainnya ingin mencalonkan dirinya, dia pada saat itu menerapkan prinsip ekonomi tadi, yaitu mengeluarkan dengan sedikit mungkin dan ingin mendapatkan hasil terbanyak. Nah, disajikan sebuah sepeda. Nah, bisa diketahui sendiri bahwa pada saat bulan lalu peningkatan permintaan sepeda mengalami kenaikan yang cukup drastis. Nah, ini dikarenakan karena pada saat itu warga Indonesia khususnya ingin mendapatkan tubuh yang sehat agar terhindar dari virus corona. Nah, melalui hal tersebut
warga Indonesia berbondong-bondong ingin membeli sepeda. Lah, lalu apa yang terjadi dari peristiwa tersebut? Hal tersebut mengenai tentang yaitu berhubungan dengan hukum ekonomi, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, hukum permintaan yaitu harga barang berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Nah, jadi semisalkan harga barang itu sangat tinggi atau sangat mahal, berarti jumlah barang yang diminta tersebut sedikit. Yang kedua yaitu hukum penawaran, harga barang berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dari kedua hukum tadi, maka muncullah hukum baru, yaitu hukum pasar, yang berisi permintaan meningkat, penawaran tetap atau turun, sama dengan harga meningkat. Nah, jadi ini berhubungan dengan kejadian tadi yang dimana permintaan sepeda meningkat drastis. Nah, pada hal ini diketahui bahwa permintaan sangat banyak sehingga harga sepeda naik. Nah, hal tersebut secara lama-kelamaan akan membuat para produsen sepeda akan membuat sepeda dengan sebanyak-banyaknya. Nah, hal tersebut menjadikan sepeda menjadi banyak stoknya di Indonesia khususnya. Nah, jadi kalau kebanyakan stok tersebut, maka otomatis penawarannya menjadi meningkat. Nah, otomatis harga menjadi turun. Itu berkaitan dengan prinsip yang kedua dari hukum pasar. Selanjutnya, uang. Definisi uang. Apa sih uang itu? Yaitu suatu barang yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa uang itu adalah suatu alat tukar-menukar suatu barang. Jenis uang. Uang sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satu, uang barang, commodity money. Yang kedua, uang kertas, token money. Dan yang terakhir adalah uang giral. Apa itu uang barang? Yaitu uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apalagi barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Nah, contohnya uang barang ini adalah seperti emas dan perak. Selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas adalah alat tukar menukar yang berupa kertas yang dicetak oleh bank-bank sentral di suatu negara. Yang kedua yaitu uang giral, yakni uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Nah, seperti halnya contohnya uang giral ini adalah cek, terus giro, dan kartu kredit. Nah, selanjutnya, fungsi uang. Uang sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. Dan yang terakhir, sebagai satuan hitung. Selanjutnya adalah koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah sekumpulan orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan koperasi memiliki fungsi yaitu satu, sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari koperasi itu sendiri. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Secara umum, tujuan koperasi sendiri yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Dan juga tujuan khususnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.